manusia itu tidak hidup hanya sebatas di dunia. Hidup manusia itu pasti punya persoalan, baik persoalan dunia atau persoalan kehidupan di akhirat. Semua akan dapat solusinya dengan Allah turunkan Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Maqallahu ta'ala biqur'an azim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Semua puji milik Allah Subhanahu wa taala dan rahmat salam sejahtera semoga Allah curahkan selamanya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan ini merupakan suatu bulan disebut di dalam hadis bulan umatku, bulan umat Nabi, yang Allah jadikan sebagai pembinaan secara kontinu kepada umat Rasulullah SAW. Kalau lihat kata Ramadan itu dari kata ar-ramdu. Ar-ramdu itu artinya godokan api yang panas. Semua digodok dengan api yang panas pasti bakal luluh sekeras apapun. Begitupun hati manusia, jika seandainya dibina sama Allah setiap tahun di bulan Ramadan, maka akan terjadi perubahan. Kecuali kalau digodoknya batu. Kalau batu nggak bakalan bisa berubah. Hati manusia punya, kalau seandainya hati manusia kayak batu, nggak bakalan bisa berubah dengan digodok di bulan Ramadan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran di bulan Ramadan ini sebagai petunjuk manusia, agar manusia tidak salah arah, salah memandang kehidupan. Sehingga di antara perubahan manusia itu harus merubah cara pandang di dalam kehidupan manusia. Kebanyakan manusia ini memandang hidup itu hanya main-main, permainan. Maka yang menjadi ukuran, tolok ukur dalam kehidupannya adalah untung rugi. Kalau bicara tentang untung rugi, nggak perlu ada petunjuk, karena semua manusia pasti mengetahui yang menguntungkan dan yang merugikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Allah, kalam Allah, semuanya di bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim tanggal 1 Ramadan, bulan Taurat 6 Ramadan, kitab Zabur 12 Ramadan, kitab Injil 18 Ramadan, dan Al-Quran menurut sebagian 17 Ramadan, menurut sebagian lagi 27 Ramadan. Ini semua diturunkan pada bulan Ramadan. Dan sekaligus Allah mengutus para nabi, para rasul untuk merubah, mengarahkan manusia agar manusia tidak tersesat dalam kehidupannya.
Sehingga berubah tolok ukur kehidupannya harus hak dan batil, halal haram. Tidak hanya sebatas untung rugi, madarat dan manfaat. Kalau yang jadi ukuran halal itu pasti menguntungkan, yang haram pasti merugikan. Tapi kalau kebalikannya, yang menguntungkan belum tentu halal dan yang merugikan juga belum tentu haram. Maka dengan itu Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu di surat Al-A'raf ayat 71, pegang teguhlah kepada apa yang Allah turunkan Al-Quran. Khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Peganglah oleh kalian apa yang aku datangkan kepada kalian, yaitu Al-Quran, kitab Allah. Wadhkuru ma fihi, dan harus mengingatlah, mempelajarilah apa yang ada di dalam Al-Quran sendiri. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa inilah merupakan suatu upaya solusi untuk menjadikan manusia maslahat di dunia dan akhirat. Manusia itu tidak hidup hanya sebatas di dunia. Hidup manusia itu pasti punya persoalan, baik persoalan dunia atau persoalan kehidupan di akhirat. Semua akan dapat solusinya dengan Allah turunkan Al-Quran itu sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di Ramadan itu adalah puasa, agar pengaruh yang mempengaruhi langkah kehidupannya adalah hanya pengaruh Allah, yaitu pengaruh petunjuk Al-Quran. Maka di Ramadan dibinalah harus berpuasa, yaitu al-imsak. Puasa itu menahan diri dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Yang dipengaruhi manusia itu adalah penggeraknya adalah ruhullah, yaitu Al-Quran, wahyu Allah. Karena Al-Quran disebut dengan ruham min indina, merupakan ruh yang menggerakkan kehidupan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Maka dengan itu Allah beritakan di Al-Quran, wa anihkum bima anzalallah wa la tattabi ahwahum. Dan ulama pun juga memberikan satu kaidah, la yajuzu li ahadin ayyukrim ala amrin hatta ya'lamu hukmallah. Tidak boleh kepada seorang melakukan sesuatu pekerjaan sebelum mengetahui hukum Allah tentang pekerjaan tersebut. Sehingga saja, bila tabi'ullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.